Bapak dan Ibu seluruh anggota Komisi 10 DPR RI, izinkan kami menyampaikan executive summary atau ringkasan singkat dari program dan anggaran tahun 2026 sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Esti, Ibu Pimpinan Sidang. Untuk merespon antusiasme yang luar biasa dari rekan-rekan guru seluruh Indonesia atas produk e-book kami, ini kami tampilkan beberapa sampel atau contoh transaksi e-book. Oleh karenanya kabar baiknya Bapak Ibu kami sampaikan bahwa promo e-book diperpanjang sampai Desember 2025. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan e-book ini dengan harga diskon masing-masing Rp15.000 saja. Baik itu e-book 40 menit paham implementasi pembelajaran mendalam atau e-book 20 ice breaking the class maupun e-book pegangan guru sertifikasi. Segera pesan di nomor WhatsApp kami 0823 1332 0383. Aneka tunjangan guru non-ASN sebesar 13,6 triliun rupiah diberikan untuk 798.905 guru non-ASN, baik yang mengajar di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Aneka tunjangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup para guru dan di saat yang sama memotivasi para guru untuk terus mengabdi dan meningkatkan kapasitasnya. Pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan dengan target 11.686 satuan pendidikan dan biaya sebesar 14,18 triliun. Program ini merupakan lanjutan dari program yang sedang dilaksanakan pada tahun 2025 yang alhamdulillah dengan mekanisme swakelola targetnya bisa kita tingkatkan dari 10.440 satuan pendidikan menjadi 13.763 satuan pendidikan. Digitalisasi pembelajaran untuk pengembangan konten dan bimbingan teknis sebesar 188,65 miliar rupiah guna memastikan infrastruktur yang disediakan pada tahun 2025 benar-benar dapat digunakan secara efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Tidak ada pengadaan peralatan digitalisasi pembelajaran dalam alokasi pagu anggaran ini. Pendidikan profesi guru dan bantuan pendidikan S1 atau D4 bagi guru dilanjutkan untuk memastikan guru-guru kita memenuhi kualifikasi akademik dan bersertifikasi kompetensi guru. Begitu juga penjaminan mutu pendidikan juga dilakukan antara lain melalui akreditasi satuan pendidikan dan pelaksanaan tes kemampuan akademik serta pengembangan bahasa yang difokuskan pada pelestarian bahasa daerah, pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia serta mendorong kecakapan literasi melalui buku bacaan bermutu dan tes uji kemahiran bahasa Indonesia. Pokok kebijakan yang telah disampaikan dalam surat bersama pagu anggaran tahun anggaran 2026 dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas menegaskan pentingnya 1. Mempercepat pemerataan akses pendidikan, 2. Meningkatkan kualitas pengajaran, 3. Memperkuat tata kelola, 4. Mengoptimalkan digitalisasi birokrasi, 5. Memastikan program prioritas Presiden tahun 2025 berjalan sesuai target. Namun demikian, melihat besarnya tantangan di lapangan, pagu anggaran 2026. Sebagaimana diketahui oleh Bapak dan Ibu anggota Komisi 10, bahwa setelah mendapatkan alokasi pagu indikatif sebesar 33,5 triliun rupiah, 76 triliun rupiah. Dengan pagu anggaran kami menguasai pagu anggaran 2007 dan melihat besarnya tantangan di lapangan. Kami juga mengajukan usulan tambahan anggaran setelah rapat kerja tanggal 10 Juli 2025 yang lalu dan setelah terbitnya pagu anggaran 2026. Sebagaimana diketahui oleh Bapak dan Ibu anggota Komisi 10 bahwa setelah mendapatkan alokasi pagu indikatif sebesar 33,5 triliun rupiah, kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar
71,11 triliun, sehingga total usulannya menjadi 104,76 triliun rupiah. Dengan pagu anggaran sebesar 55 triliun rupiah, masih banyak rencana program dan kegiatan yang belum dapat terbiayai. Oleh karena itu, kami mengusulkan kembali tambahan anggaran sebesar 14,4 triliun rupiah untuk membiayai sebagian usulan program dan kegiatan yang paling prioritas sebagaimana tertuang dalam paparan halaman 35 dan 36, yaitu antara lain: 1. Penyesuaian satuan biaya PIP SD dan SMP dengan sasaran yang masih sama seperti pada tahun 2025, serta mempertimbangkan peningkatan harga-harga dan memastikan dukungannya mencukupi. Untuk SD, dari Rp450.000 per siswa per bulan menjadi Rp600.000 per siswa per bulan. Dan per tahun, per tahun. Untuk SMP, dari Rp750.000 per siswa per tahun menjadi Rp1.000.000 per siswa per tahun. 2. Memperluas cakupan PIP untuk jenjang TK dengan tujuan membantu pembiayaan peserta didik dari keluarga tidak mampu, yakni 25% termiskin, melalui dukungan biaya Rp450.000 per siswa per tahun. Upaya ini sejalan dengan pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang juga mencakup 1 tahun prasekolah. 3. Menyesuaikan tunjangan guru non-ASN dengan peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN dari Rp300.000 menjadi Rp500.000 per guru per bulan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. 4. Menambah sasaran program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan sebagai upaya pemenuhan standar pelayanan minimum bidang pendidikan, khususnya bagi sekolah-sekolah dengan sarana dan prasarana terbatas, rusak, dan terdampak bencana. 5. Mendukung pelaksanaan KKG dan MGMP di daerah untuk mendorong peningkatan kualitas pengajaran dan kapasitas guru, termasuk untuk memastikan para guru mendapatkan informasi terbaru terkait kurikulum dan kebijakan pendidikan. 6. Mempercepat pelaksanaan digitalisasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menguatkan guru dalam memfasilitasi pembelajaran STEM guna membekali anak-anak agar lebih siap, kompetitif, dan produktif di masa depan. 7. Mengakselerasi penguatan pendidikan vokasi untuk menyiapkan lulusan pendidikan vokasi di dunia usaha dan industri, sekaligus memastikan dukungan penciptaan lapangan kerja dari sektor pendidikan. Dan 8. Penguatan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus guna memastikan akses pendidikan dasar dan menengah yang inklusif atau tersedia untuk semua kalangan.